terusno, rasa mulai sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat angler. Ketemu lagi dengan saya. Sebelumnya saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk si masnya yang di kolom komentar itu yang minta saya untuk membahas teknik mancing ya. Dia minta teknik delosor tapi pakai kambangan sama teknik press. Kenapa saya lama nggak bikinkan video? Terkadang gini sob, saya itu sampai sekarang saya pun kayak nggak pede. Maksudnya gini, saya ini siapa sih untuk bikin untuk ngajari orang? Tujuan saya sebenarnya bukan di situ. Jadi intinya saya hanya ingin berbagi saja apa yang saya ketahui. Jadi bukan saya sok pintar, sok guru. Intinya saya masih percaya dengan prinsip saya yang tadinya itu saya masih ragu. Jadi sampai video ini belum saya bikin, sekarang saya sudah niat tidak ada dewa mancing. Jadi intinya sepintar apapun kalian, sehebat apapun kalian, semua tergantung lapak juga. Tuh sob. Jadi teknik perlu, umpan perlu, tapi kalau lapak nggak bagus juga nggak akan jalan. Jadi langsung saja saya bahas ya. Sini saya siapkan, saya pakai joran ini. Jadi sebelumnya minta maaf ya mas ya, kalau saya lama bikin videonya. Oke. Dan satu lagi ya, teknik ini apakah perlu? Jadi kalau menurut saya, untuk di kolam Galatama semua teknik kalian harus memahami ya sob, harus kalian pelajari lah, intinya seperti itu. Karena apa? Terkadang ikan itu tidak segampang yang kalian pikirkan. Kalau kalian sudah biasa di Galatama, itu ikan itu ada saatnya dia akan gampang dan ada saatnya dia akan susah untuk makan terutama ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya, mungkin karena si bawalnya itu kan juga apa merasa sakit lah kita pancing tiap hari seperti itu ya. Jadi intinya langsung saja untuk di teknik ini sebetulnya itu nggak beda jauh sama teknik delosor total, maksud saya delosor total tanpa kambangan ya. Cuman di sini kalau kalian pakai kambangan itu punya kelebihan. Kelebihannya sebenarnya nggak banyak. Cuman apa? Dengan adanya kambangan itu kalian bisa tahu sinyal di mana posisi ikan saat nabrak atau nyenggol senar kalian. Kalau kalian tanpa kambangan, terkadang kalau untuk orang-orang yang pemula, untuk saya sendiri pun terkadang masih bingung kalau kita tanpa kambangan. Seumpamanya gini lah, kalau teknik delosor intinya gini sob, posisi senar kita harus posisinya miring seperti ini ya, entah kalian pakai kambangan atau tidak. Jadi intinya posisi senar harus miring. Kalau posisinya berdiri seperti ini atau miring sedikit seperti ini, itu kalau saya itu bukan delosor namanya, itu main dasar seperti ini kalau posisinya berdiri seperti ini. Tapi kalau posisinya miring seperti ini delosor. Kenapa sih harus miring dan kenapa sih teknik ini harus
seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, ada saatnya ikan itu akan gampang. Kalau ikan gampang dan cocok dengan umpan kalian, itu mau teknik seperti apapun, mau berdiri, mau ini timbel di atas atau apa, kalau ikan lagi cocok, dia pasti akan makan, sob. Oke, langsung saja. Kelebihannya di mana? Seperti ini ya. Jadi pertama, tetap kalau kalian main teknik glosor, itu saya sarankan tetap harus pakai necklin. Ini saya nggak pakai necklin, saya polos. Tadi saat mancing itu kan saya lagi ngenalin umpan, ada tugas lagi lah itu dari temen, dia bikin esen dan saya harus mengenalkan, dan saya harus berani main ekstrim. Intinya kalau saya harus pakai necklin dulu, karena beda sih, nantilah itu kita bahas necklin dan tanpa necklin, itu kita bahas lain. Yang intinya kita bahas yang teknik ini dulu ya. Terus untuk kail pastikan harus pakai necklin pertama. Yang kedua, timbel atau timah itu kalian sesuaikan saja. Jadi begini, kalau posisi ikan lagi gampang atau enggak terlalu takut, itu enggak usah terlalu jauh antara si kail dengan si timah. Kalau saya biasanya sekitar kalau ikan itu lagi enggak rewel lah intinya ya, itu paling sekitar 40 sampai 50 cm lah di jarak antara kail sama timah atau timbel. Itu paling sekitar 50 cm. Terus kalau kambangannya ini seumpama kolam itu kedalaman 1,5, saya kalau main seperti ini biasanya saya akan tarik dari timbel sampai ke kambangan sini. Ini kan saya pakai stopper ya, jadi saya akan tarik dia di sekitar 2,5 meter. Jadi tujuannya apa? Biar posisi senar kita miring seperti ini, sob. Ini kenapa sih harus seperti ini? Satu, supaya ikan itu tidak begitu melihat senar kita. Kalau posisinya berdiri seperti ini dan umpan kalian juga dekat di sini, ikan itu biarpun senar kita itu dibikin dari bahan apapun yang katanya dari pabrik-pabrik itu untuk supaya ikan tidak melihat, saya yakin ikan pasti masih melihat senar kita. Oke, tujuannya apa? Biar ikan tidak tahu kalau di sini ada senar. Dan terus timah ini kan posisinya dia kan sudah di bawah sini, sedangkan umpan kita masih 50 cm. Mungkin kalau kita bikin 50 cm kan masih panjang, kan gitu. Supaya saat ikan itu bergerombol di sini, jadi senar kita itu jauh dari posisi ikan, dan disinilah ikan akan tidak terlihat sama senar kita, dia tidak akan melihat senar kita. Tujuannya cuma seperti itu. Terus apa fungsinya kambangan di saat kita main glosor? Kalau saya, intinya ini cara saya ya, sob ya. Jadi bukan niat saya ini ingin menggurui kalian, enggak. Jadi kalau teknik ini bermanfaat atau bagus untuk kalian, silahkan kalian pakai. Oke, seperti itu ya nak. Dah situ sih, tuh anak ganggu, sob. Dah sini sih. Nah, intinya seperti itu ya, sob ya. Jadi gini, apa sih fungsi kambangan? Jadi fungsi kambangan itu sebenarnya gini, sob. Saat kalian main glosor total tanpa kambangan, saat senar kalian disenggol ikan atau ditabrak-tabrak ikan, kalian tidak akan tahu posisi ikan yang sebenarnya di mana. Tapi kalau orang yang sudah biasa main glosor, dia akan tahu di saat kalian senar kalian umpama di sini ya,
dan ini senar kalian gerak-gerak. Kalau ini tanpa kambangan, saya cerita dulu yang tanpa kambangan. Itu senar kalian gerak-gerak. Itu kalau teknik yang benar, itu harusnya kalian kontrol ke belakang, tarik sedikit, sedikit, sedikit sampai tabrakan itu semakin menghilang. Berarti kalau tabrakan itu semakin menghilang, berarti kan posisi ikannya di sini, karena tadinya kan di sini. Jadi posisinya di sini, dan senar kalian selalu ditabrak-tabrak ikan. Berarti ikan itu ada di sini, tapi umpan kalian ada di sini. Kan tidak pas, gerombolan ikan ada di sebelah sini. Harusnya kalian kontrol, tarik ke sini, supaya gerombolan ikan itu berada di atas umpan kalian. Nah, itu tujuannya seperti itu. Dan, iya nak, dan kenapa pakai kambangan? Kalau pakai kambangan itu lebih enak. Maksudnya gini, saat ada tabrakan-tabrakan, itu kambangan akan memberi respon. Dan kalian akan tahu, oh, kalau kambangan kalian sering gerak-gerak, tapi kok umpan tidak dimakan, berarti posisinya ikan tuh masih di sini, tapi umpan kalian masih di depan lagi, di sebelah sini. Jadi mau nggak mau kalian harus kontrol ke belakang juga, sob. Sama caranya kayak tadi, seperti itu. Dan kenapa sih selalu teknik ini dipakai? Biasanya begini, kalau kalian yang sudah terbiasa atau sudah lama mancing di Galatama, itu kalian disuruh main delosor total, terkadang kalian tidak mau. Ya, saya juga tidak tahu kenapa, saya sendiri sekarang pun sebenarnya jarang sekali untuk main delosor total, kecuali di saat ikan benar-benar susah. Oke, jadi pas ikan benar-benar susah, terkadang saya tetap masih pakai kambangan, tapi saya akan mainnya delosor seperti ini, dan senar akan miring juga seperti ini. Nah, terus untuk timbel dan pancingnya, saya sarankan di saat ikan tidak begitu, ikan masih gampang makan, itu tidak usah terlalu jauh, 40 atau 50 cm saja. Tapi kalau pas nemu ikan yang benar-benar lagi susah makan, kalian kalau pemain Galatama pasti kalian pernah merasakan itu. Itu saya kail dan timah itu terkadang saya bisa sampai 1 meter jaraknya, sob. 1 meter atau bahkan bisa sampai lebih 1,20 meter atau apa. Nah, di sininya nanti masih miring lagi seperti ini. Jadi fungsinya cuma seperti itu aja, sob. Jadi kenapa sih teknik ini perlu dilakukan? Terkadang kalau ikan lagi susah, itu kalian biarpun jago main ngambang sekalipun, kalian akan pasrah. Dan teknik ini pasti akan dipakai. Jadi hanya simpel seperti itu ya, sob ya. Jadi pembahasan saya intinya seperti ini. Intinya teknik ngambang saya sudah pernah bikin, teknik delosor total saya pernah bikin, dan sekarang ini teknik delosor tapi pakai kambangan. Tujuannya cuma itu tadi, sob. Kambangan itu biar memberi sinyal di mana sih posisi ikan yang sebenarnya. Itu yang utama seperti itu, sob. Jadi kalau kalian main delosor total, terkadang kalian bingung, senar kalian sering gerak tapi ikan tidak makan-makan. Jadi kalau saya, yaitu tadi kambangan ikan ada di gerombolan di daerah senar kalian sini, tapi kalian tidak kontrol ke belakang, padahal umpan kalian masih di sebelah sini. Oke, Dek, nanti kena pancing loh. Oke, ini karena anak saya ganggu. Jadi intinya seperti itu ya, sob ya. Semoga aja kalian sudah paham dengan apa yang saya bahas di sini. Silahkan kalian pakai kalau video ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya silahkan kalian abaikan saja. Oke, untuk video nanti yang press saya akan bikinkan lagi, yang main press ya si sobat angler semua. Jadi untuk pembahasan di teknik delosor tapi pakai kambangan ya seperti ini. Beda angler, beda pasti beda caranya. Jadi ada yang saya cerita seperti ini, tapi angler lain belum tentu
ah nggak bener ini seperti itu, harusnya seperti ini. Ada angler pun yang main delosor katanya delosor tapi posisi senar masih seperti ini. Kalau saya ini bukan delosor sob, ini namanya press, bukan press, ini main dasar. Jadi bukan delosor. Kalau delosor harus senar harus miring. Adik, aduh, udah sob, karena ini anak saya ganggu. Video sekian sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat malam.